Saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, musibah merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita selama di dunia ini. Tidak ada seorang pun dari kita yang kebal terhadap musibah. Musibah bisa saja datang tanpa kita sadari, atau bisa juga musibah kita prediksi. Apa yang Alkitab katakan tentang musibah? Lalu bagaimana kita menyikapi setiap musibah yang terjadi dalam kehidupan kita? Melalui renungan hari ini, kita diajak untuk melihat musibah dari kacamata Alkitab, sehingga kita dapat memahami musibah dengan benar dan menyikapinya selaras dengan ajaran Alkitab. Selamat mengikuti renungan ini, kiranya menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi. Kembali berjumpa dengan saya di channel ini. Dan hari ini kita akan bersama-sama membahas sebuah topik yang berjudul musibah menurut Alkitab. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, beberapa waktu yang lalu, pada bulan Januari 2025 yang lalu, tepatnya kalau tidak salah pada tanggal 7 Januari 2025, telah terjadi sebuah kebakaran yang sangat besar di Los Angeles. Ya, musibah kebakaran yang terjadi di Los Angeles itu, saudara, ini telah menghanguskan lebih dari 15.800 hektar dan menghancurkan lebih dari 10.000 properti. Nah, saudara, bencana kebakaran ini telah menciptakan sebuah kerusakan yang sangat signifikan, ya, tidak hanya terhadap properti, tetapi juga terhadap kehidupan masyarakat yang terdampak. Ada beberapa orang yang tewas dan lebih dari 150.000 orang mereka terpaksa mengungsi akibat kebakaran hebat tersebut. Nah, keadaan semakin memburuk dengan adanya angin kencang Santa Ana, ya, disertai juga dengan vegetasi yang sangat kering yang membuat para pemadam kebakaran sulit untuk memadamkan api, bahkan juga menyebabkan penyebaran api semakin cepat meluas. Nah, saudara, kebakaran tersebut merupakan kebakaran yang paling buruk rupanya yang pernah terjadi di dalam sejarah Amerika Serikat. Kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran tersebut sangatlah fantastis, ya. Diperkirakan sekitar 1.000 triliun, ya. Bahkan menurut salah satu ekonom di Amerika, diperkirakan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh kebakaran tersebut adalah 135 sampai 150 billion dolar Amerika, ya, atau 135 sampai 150 miliar dolar Amerika, saudara, bukan dalam kurs rupiah, tetapi dolar Amerika. Nah, hal tersebut bisa saja terjadi. Kenapa? Karena Los Angeles ini dikenal sebagai kota yang paling mahal, ya. Wajar saja kalau kerugiannya sangat-sangat fantastis, karena kota Los Angeles ini dikenal sebagai sebuah kota yang sangat mahal, kota yang paling mahal. Bahkan beberapa rumah mewah artis-artis Hollywood, ya, seperti Ben Affleck, Mel Gibson, Paris Hilton, dan juga beberapa artis lainnya ikut musnah, ludes dilalap si jago merah tersebut, ya. Bahkan baliho Hollywood yang ada di Los Angeles ini tidak luput dari amukan si jago merah. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ada berbagai macam tanggapan muncul menyikapi kebakaran dahsyat yang terjadi di Los Angeles dan tempat-tempat yang ada di sekitarnya, ya. Berbagai tanggapan muncul terhadap musibah yang sangat dahsyat ini. Ada yang mengatakan bahwa penyebab kebakaran tersebut adalah faktor kekeringan yang sudah berlangsung sangat lama, ya. Ditambah lagi dengan angin Santa Ana yang semakin menambah kebakaran tersebut makin parah dan juga semakin meluas ke daerah-daerah yang lain. Tetapi ada juga yang beranggapan bahwa kebakaran tersebut memang disengaja,
ya, faktor kesengajaan. Nah, argumentasi ini, dugaan ini, pendapat ini didasarkan kepada beberapa kejanggalan yang terjadi sebelum kebakaran hebat itu terjadi. Misalnya, hidran air yang kering, ya. Kok kenapa hidran air tiba-tiba kering? Ada juga pemotongan dana pemadam kebakaran, ya. Kemudian pembatalan polis asuransi properti artis dan juga penduduk di sana. Kemudian tong sampah yang berwarna biru dan kendaraan-kendaraan yang berwarna biru yang tidak ikut terbakar dalam kebakaran hebat tersebut. Bahkan ada pohon-pohon yang masih utuh atau tidak terbakar, sementara benda-benda di sekitarnya hangus terbakar. Nah, kejanggalan-kejanggalan inilah yang menimbulkan sebuah respon, tanggapan, dugaan bahwa kebakaran hebat itu terjadi karena disengaja, faktor kesengajaan. Selain itu, saudara, ada juga yang mengatakan bahwa peristiwa kebakaran hebat itu dihubungkan dengan adanya teori-teori konspirasi, ya. Nah, beberapa teori konspirasi yang populer yang dihubungkan dengan kebakaran hebat tersebut antara lain adalah adanya pencobaan senjata energi berupa laser, ya. Jadi kebakaran itu katanya disebabkan oleh teori konspirasi di mana sedang dilakukan percobaan senjata energi berupa laser. Jadi ditembakin ke beberapa tempat yang menimbulkan pada akhirnya kebakaran hebat. Ada juga teori yang mengatakan bahwa kebakaran hebat itu terjadi oleh karena adanya rencana pembangunan Smart Los Angeles, ya, Smart City, ya, kota pintar Los Angeles. Lalu ada teori lain juga yang mengatakan bahwa kebakaran hebat itu terjadi oleh karena ada rencana pembuatan proyek rel kereta api cepat yang akan dibangun di tempat itu. Bahkan, ya, ada teori lain yang tidak kalah hebohnya. Itulah teori yang mengatakan bahwa kebakaran yang hebat, yang sangat dahsyat itu terjadi sebagai upaya untuk penghilangan bukti-bukti kasus PDD, ya, yang terlibat dengan kasus perdagangan manusia, seks bebas, serta narkoba yang beberapa waktu lalu, ya, kasus ini, berita ini sangat menghebohkan masyarakat di Amerika, bahkan di dunia. Ya, jadi itulah beberapa argumentasi tanggapan, ya, yang dihubungkan dengan peristiwa kebakaran hebat, ya, yang terjadi di Los Angeles dan merambat ke kota-kota yang ada di sekitarnya. Nah, yang menarik juga, saudara, yang tidak kalah menghebohkan, ya, menanggapi kebakaran yang dahsyat yang terjadi di Los Angeles itu adalah isu agama, ya. Ini juga ikut-ikutan menanggapi peristiwa kebakaran hebat yang terjadi di Los Angeles. Isu agama dinaikkan, ya. Mereka mengatakan bahwa peristiwa kebakaran hebat yang terjadi di Los Angeles tersebut ini merupakan azab Tuhan. Ini merupakan murka Tuhan, hukuman Tuhan atas Los Angeles, ya, atas Amerika Serikat, karena Amerika Serikat mendukung serangan Israel di Gaza, ya. Ada juga yang mengatakan bahwa kebakaran di Los Angeles ini merupakan penghukuman Tuhan. Ini merupakan bentuk murka Tuhan. Kenapa? Karena rupanya telah terjadi penghinaan kepada Tuhan di sebuah acara, ya, yang disebut dengan Golden Globes pada tanggal 5 Januari 2025, 2 hari sebelum kebakaran tersebut terjadi. Ya, ini hukuman Tuhan. Kenapa? Karena dalam sebuah acara Golden Globes pada tanggal 5 Januari 2025, di acara itu terjadi penistaan, penghinaan terhadap Tuhan, dan banyak orang meresponi akibat penghinaan terhadap Tuhan itu, maka Tuhan murka dan menghukum kota Los Angeles. Ya. Dan mereka yang mengangkat isu agama ini, pada akhirnya mereka mensyukuri kebakaran tersebut yang terjadi atas Los Angeles, yang mereka anggap sebagai sebuah azab Tuhan, sebagai sebuah murka Tuhan atau hukuman Tuhan atas Los Angeles.
Bahkan saudara, tidak sedikit orang Kristen juga yang menganggap kebakaran di Los Angeles itu sebagai sebuah penghukuman Tuhan atas mereka oleh karena adanya oknum yang telah menghina Tuhan di acara Golden Globes itu, ya. Bahkan tidak sedikit mereka yang menyebut dirinya hamba Tuhan, ya, menyebut peristiwa kebakaran dahsyat yang terjadi di Los Angeles itu sebagai sebuah hukuman Tuhan, sebagai sebuah murka Tuhan, dan ini diamini oleh sebagian besar orang Kristen yang ada sangkut pautnya dengan penghinaan, penistaan terhadap Tuhan yang terjadi di acara Golden Globes 2 hari sebelum peristiwa kebakaran itu terjadi. Nah, yang menjadi pertanyaannya, saudara, jika kebakaran itu merupakan murka Tuhan yang diakibatkan penghinaan atau penistaan terhadap Tuhan di acara Golden Globes itu, maka kenapa Tuhan justru menghukum semua penduduk Los Angeles tersebut? Ya, mengapa tidak hanya orang yang menistanya saja yang dihukum Tuhan, tetapi mengapa seluruh penduduk Los Angeles itu harus menanggung murka Tuhan tersebut? Ya, bahkan tidak sedikit orang percaya juga yang ada di dalamnya, gereja Tuhan yang juga ada di dalamnya, yang juga turut menanggung musibah tersebut. Ya, mengapa Tuhan tidak menghukum si penghina Tuhan itu saja? Mengapa juga dia harus menghukum seluruh penduduk Los Angeles itu beserta dengan kota-kota sekitarnya, padahal yang menghina itu hanya segelintir orang saja? Ini menjadi sebuah pertanyaan kritis. Ya. Yang kedua, saudara, jika benar bahwa musibah di Los Angeles tersebut merupakan murka Tuhan yang diakibatkan segelintir orang yang menghina, yang menista Tuhan, lalu bagaimana dengan banyak orang yang sampai saat ini jelas-jelas mereka menghina Tuhan, jelas-jelas mereka menghujat Tuhan, bahkan tidak mempercayai keberadaan Tuhan, dan justru anehnya mereka tidak mengalami murka Tuhan, hukuman Tuhan seperti yang terjadi di Los Angeles. Ya, ini perlu kita kenakan pertanyaan-pertanyaan ini kepada setiap orang yang mengangkat isu agama, menanggapi peristiwa kebakaran dahsyat di Los Angeles itu sebagai sebuah murka atau hukuman Tuhan atas penistaan, penghinaan yang dilakukan oleh segelintir orang kepada Tuhan. Ya. Nah, saudara, sebenarnya selain di Los Angeles, masih banyak juga kita bisa menemukan musibah lainnya di berbagai tempat. Ya, ada banyak musibah yang kita juga bisa temukan di berbagai tempat selain di Los Angeles. Ya, ada yang mengalami musibah banjir bandang, ada yang mengalami musibah longsor, gempa bumi, kelaparan, wabah penyakit, perang, dan sebagainya. Lalu, apakah kita berkesimpulan bahwa semua itu adalah murka Allah? Ya, apa dasarnya sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa semua musibah itu adalah murka atau hukuman Tuhan? Nah, oleh sebab itu, saudara, kita akan mencoba melihat apa yang dikatakan oleh Alkitab mengenai musibah. Ya, apa sesungguhnya yang dikatakan oleh Alkitab, firman Tuhan tentang musibah? Ya, bagaimana seharusnya kita menyikapi berbagai musibah tersebut selaras dengan ajaran Alkitab, sehingga kita tidak keliru di dalam memahami dan menyikapi sebuah musibah. Ya. Nah, saudara, apa yang dimaksud dengan musibah? Menurut kamus, musibah itu adalah kejadian menyedihkan, malapetaka, atau bencana yang membawa kerugian, kehancuran, serta hal-hal buruk lainnya. Itu yang dimaksud dengan musibah. Suatu kejadian, peristiwa yang menyedihkan, ya, sebuah malapetaka, bencana yang tentu saja membawa kerugian, kehancuran, bahkan seluruh hal-hal buruk termasuk juga yang namanya kematian. Nah, saudara, di dalam Alkitab kita bisa menemukan beberapa hal mengenai musibah. Yang pertama, di dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa musibah itu sebagai sebuah hukuman Tuhan atas orang berdosa. Ya. Yang pertama, kita bisa menemukan di dalam Alkitab dengan jelas bahwa musibah bisa terjadi sebagai sebuah hukuman
Tuhan atas orang berdosa. Jadi musibah dialami oleh orang berdosa sebagai akibat pemberontakan dan dosa mereka kepada Tuhan. Misalnya saudara, yang pertama, Tuhan mendatangkan air bah dan menyelamatkan Nuh. Kejadian 7 ayat 1 sampai dengan ayat 24. Ya, di situ kita melihat bagaimana semua orang musnah dengan air bah. Tuhan memang menurunkan air bah, memusnahkan semua orang dengan air bah oleh karena perilaku mereka yang begitu jahat, dan hanya Nuh beserta keluarganya yang mendapatkan kasih karunia Tuhan sehingga mereka diselamatkan dari musibah air bah yang didatangkan oleh Tuhan untuk menghukum orang-orang berdosa. Yang kedua, Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora dengan hujan belerang dan api, tetapi menyelamatkan Lot dan keluarganya. Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Ya. Ada banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan kejahatannya sudah begitu sangat dahsyat sehingga Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora dengan hujan api dan belerang, dan dia menyelamatkan Lot bersama dengan keluarganya. Ya. Yang ketiga, Tuhan menghukum Mesir ya, dengan 10 tulah yang menyebabkan kehancuran dan kerugian materi yang sangat besar bagi orang Mesir, bahkan angka kematian yang sangat besar yang terjadi di tanah Mesir. Keluaran 7 ayat 14 sampai 10 ayat 29, kemudian pasal 12 ayat 29 sampai dengan ayat 30. Tuhan mendatangkan bencana, musibah kepada tanah Mesir, itulah 10 kutuk. Oleh karena mereka, Firaun secara khusus mengeraskan hatinya untuk tidak membawa atau tidak melepaskan orang Israel keluar dari perbudakan di tanah Mesir. Yang keempat, Tuhan menghukum orang berdosa, ya, entah itu dengan kelaparan, sakit penyakit, kekeringan, gagal panen, peperangan, penindasan, ya, penjajahan, kemandulan, pembuangan ke Babel dan Asyur dan sebagainya. Ya, sangat jelas Alkitab menjelaskan musibah terjadi oleh karena Tuhan menghukum orang berdosa, dan musibah itu berupa kelaparan, sakit penyakit, kekeringan, gagal panen, ya, kemandulan, ya, penindasan, bahkan Tuhan sendiri pun membuang umatnya ke Babel dan Asyur oleh karena pemberontakan mereka. Ya, jadi saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, semua bukti-bukti itu menunjukkan kepada kita bahwa musibah bisa terjadi sebagai sebuah bentuk penghukuman Tuhan bagi orang-orang berdosa. Tuhan sendiri yang menyatakan musibah tersebut sehingga kita bisa mengetahui, kita bisa menyimpulkan dengan jelas bahwa musibah tersebut merupakan hukuman Tuhan atas orang berdosa. Ini yang pertama, musibah sebagai sebuah hukuman Tuhan atas orang berdosa. Yang kedua, musibah sebagai sebuah ujian iman. Nah, saudara, di dalam Alkitab kita juga bisa menemukan dengan jelas bahwa musibah pun bisa terjadi dan menjadi sebuah ujian iman bagi orang percaya. Ya, orang percaya mengalami musibah, dan musibah itu merupakan sebuah ujian iman bagi orang percaya. Misalnya, yang pertama, Ayub. Ya, kita bisa melihat dalam kitab Ayub pasal 1 dan pasalnya yang kedua, di situ kita bisa menemukan bagaimana Ayub, dia mengalami sebuah musibah yang sangat dahsyat, musibah yang luar biasa hebatnya. Ya, dia harus kehilangan 10 anaknya dalam waktu singkat. Dia juga kehilangan hartanya dalam waktu singkat. Dia juga kehilangan kesehatannya. Semua teman-temannya, sahabat-sahabatnya mulai menjauhinya. Bahkan sebagian menuduh dia sebagai orang berdosa. Bahkan istrinya pun mengajak Ayub murtad. Ya, sebuah musibah yang begitu dahsyat yang dialami oleh Ayub. Tetapi saudara, Alkitab dengan jelas mencatat, Alkitab dengan jelas mengatakan bahwa musibah yang dialami oleh Ayub ini bukanlah sebuah hukuman Tuhan atas dosa Ayub. Bukan, tetapi jelas itu merupakan sebuah ujian terhadap imannya kepada Tuhan. Ya.
Yang kedua, orang percaya yang mengalami kesusahan, kemiskinan, penjara, penganiayaan oleh karena iman mereka kepada Kristus. Saudara, gereja mula-mula ini sudah mengalami berbagai macam musibah yang disebabkan oleh orang-orang yang membenci kekristenan. Ya, orang-orang Kristen, orang-orang percaya, mereka dianiaya, mereka dipenjara, bahkan tidak sedikit yang dibunuh dengan cara-cara yang sadis, yang tidak manusiawi. Ya, bahkan usaha dan pekerjaan mereka dihambat, usaha dan pekerjaan mereka ditutup, bahkan dilarang. Ya, dilarang orang membeli atau menjual kepada orang Kristen. Sehingga menyebabkan banyak orang Kristen, gereja Tuhan pada waktu itu mengalami kemiskinan. Ya, gereja mula-mula banyak yang mengalami kemiskinan oleh karena musibah ini. Oleh karena penganiayaan yang terjadi terhadap mereka karena iman mereka kepada Kristus. Ya, mereka pada akhirnya dikucilkan secara sosial, bahkan mereka dijadikan musuh agama. Musuh berbagai kepercayaan pada waktu itu, dan juga mereka dijadikan sebagai musuh negara. Ya, kaisar mengejar-ngejar mereka, menghukum mati mereka, menganiaya, memenjarakan mereka, dan seterusnya. Nah, apakah ini sebuah murka Tuhan atas mereka? Tentu saja tidak. Ya, sangat jelas sekali kita bisa melihat bahwa semua musibah yang mereka alami tersebut bukanlah sebuah hukuman Tuhan atas dosa-dosa mereka, melainkan sebuah ujian bagi iman mereka kepada Kristus. Ya, Tuhan mengizinkan musibah dialami oleh umatnya tersebut dengan tujuan untuk apa? Untuk memurnikan dan menguatkan iman mereka. Untuk mengajar dan melatih mereka apa arti bersabar, apa arti menantikan pertolongan Tuhan. Mereka diajar untuk menguasai diri. Mereka diajar, dilatih melalui musibah itu supaya mereka tetap mempercayai janji Tuhan. Dilatih, diajar supaya mereka tetap meyakini janji Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup mereka, serta melalui kehidupan mereka. Ya, jadi inilah musibah yang dicatat di dalam Alkitab sebagai sebuah ujian iman bagi mereka yang percaya kepada Kristus. Yang ketiga, saudara, di dalam Alkitab kita juga bisa menemukan musibah sebagai akibat kejatuhan manusia dalam dosa. Ya, saudara, di dalam Alkitab kita bisa menemukan musibah yang pertama kali terjadi adalah ketika manusia jatuh dalam dosa. Ya, inilah musibah yang pertama yang dicatat di dalam Alkitab. Manusia jatuh dalam dosa. Lalu kemudian diikuti musibah berikutnya di mana Kain membunuh Habel. Ya, jadi tidak bisa dipungkiri bahwa musibah yang dialami oleh manusia akarnya adalah pemberontakan manusia kepada Allah. Ketika manusia jatuh dalam dosa, maka manusia mengalami musibah sebagai akibat pemberontakan mereka kepada Tuhan. Ya, Alkitab dengan jelas mencatat bahwa mereka tidak hanya mengalami musibah secara rohani, itulah keterpisahan kekal dengan Allah. Kejadian 3 ayat 23 sampai 24, tetapi juga musibah secara jasmani. Kejadian 3 ayat 16 sampai dengan ayat 19. Saya baca, saudara. Kejadian 3 ayat 16 sampai 19. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Saya ingin garis bawahi ayat 16 ini, susah payahmu waktu mengandung. Ya, kemudian dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dengan bersusah payah
engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Terkutuklah tanah karena engkau akan mengalami susah payah dalam mencari rezekimu. Ya. Kemudian di dalam ayatnya yang ke-18, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Terkutuklah tanah karena engkau, ayatnya yang ke-17. Jadi jelas kejatuhan manusia dalam dosa ini telah menyebabkan musibah kepada manusia, baik secara rohani, ya, maupun secara jasmani, bahkan terhadap alam semesta. Saudara, di dalam Kejadian 6 ayat 11 sampai dengan ayat 12, di situ dicatat, adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Saya ingin menggarisbawahi kalimat bumi itu telah rusak. Telah rusak bumi itu di hadapan Tuhan. Ya, bumi itu sungguhlah rusak benar dalam pandangan Tuhan. Kenapa? Semua manusia, tanpa terkecuali, semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Saudara, saya kira ayat-ayat ini bukan hanya ditafsirkan secara teologis, itulah keberdosaan manusia, tetapi juga bisa ditafsirkan secara geografis, di mana manusia melakukan pengrusakan terhadap lingkungan, pengrusakan terhadap alam semesta ini. Musibah bisa terjadi akibat kerusakan alam yang dilakukan oleh manusia. Misalnya, penggundulan hutan untuk proyek atau kepentingan tertentu, membuang sampah sembarangan, pencemaran udara, kemudian pembuangan limbah pabrik secara sembarangan, serta kerusakan-kerusakan alam lainnya yang mengakibatkan bencana ekologi, banjir, perubahan iklim, dan cuaca seperti misalnya global warming, yang semuanya itu mendatangkan bencana besar bagi manusia sendiri. Ya, oleh karena kerakusan, ketamakan, keegoisan manusia yang merupakan buah dari kejatuhan manusia dalam dosa, maka manusia melakukan pengrusakan terhadap alam yang justru menuai bencana bagi mereka sendiri. Jadi, jelas, di dalam Alkitab kita bisa menemukan musibah terjadi akibat pemberontakan manusia kepada Tuhan. Manusia tidak mau mendengar dan percaya kepada firman Tuhan, mau hidup seenaknya sendiri, mendengarkan tipu muslihat setan, sehingga manusia pada akhirnya menanggung musibah, menanggung akibatnya, itulah musibah dan bencana. Yang keempat, saudara, kita juga bisa melihat di dalam Alkitab bahwa musibah sebagai sebuah tanda menjelang akhir zaman. Ya, kita bisa menemukan di dalam Alkitab bahwa musibah ini merupakan sebuah tanda menjelang akhir zaman. Sebuah nubuatan, ya, dinubuatkan akan terjadi sebagai tanda menjelang akhir zaman. Misalnya dalam Matius 24 ayat 6 sampai dengan ayat 8, Tuhan Yesus berkata, kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Ini bencana, ini musibah, ya. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Peperangan antar bangsa. Ini musibah, ya. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kelaparan, gempa bumi, ini musibah, ya. Akan tetapi ayat 8, semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru, ya. Jadi musibah sebagai sebuah tanda
menjelang akhir zaman. Lukas 13 ayat 7 sampai dengan ayat 8, hal yang sama kurang lebih juga diberitakan sama seperti Matius 24 ayat 6 sampai dengan 8. Dan apabila kamu mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, janganlah kamu gelisah, semuanya itu harus terjadi. Ya, harus terjadi. Injil Matius 24 ayat 6 sampai 8 juga mengatakan hal yang sama. Semua itu, bencana musibah itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Jadi sangat jelas kita bisa melihat di dalam Alkitab bahwa musibah ini merupakan sebuah tanda yang harus terjadi menjelang akhir zaman. Yang kelima, saudara, musibah sebagai sebuah pembelajaran kehidupan. Ya, Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa musibah yang dialami oleh manusia ini merupakan juga sebuah pembelajaran bagi kehidupan manusia. Misalnya apa? Misalnya, pertama, musibah terjadi, ini mendatangkan pembelajaran bagi manusia. Apa itu? Supaya manusia bertobat dari dosa mereka dan kembali kepada Allah. Ya, ada pembelajaran yang bisa dipetik dalam sebuah musibah. Apa itu? Bertobat dari dosa dan kembali kepada Tuhan. Ya, kita bisa melihat beberapa contohnya di dalam Alkitab. Misalnya yang pertama, musibah dialami oleh orang Israel berupa wabah ular beludak yang memagut mereka sehingga banyak dari mereka yang mati akibat mereka bersungut-sungut melawan Tuhan dan Musa utusan Tuhan. Nah, musibah tersebut pada akhirnya membuat mereka menyadari dosa-dosa mereka dan mereka memohon pengampunan, memohon pemulihan Tuhan atas musibah tersebut, dan Tuhan mengabulkan permohonan mereka. Kisah ini dicatat dalam Bilangan 21 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa musibah sebagai sebuah pembelajaran. Apa itu? Itulah bertobat dari dosa dan kembali kepada Tuhan. Contoh yang kedua, pada masa hakim-hakim, kita juga bisa melihat dengan jelas bagaimana orang Israel ketika mereka berpaling dari Tuhan dan Tuhan menghukum mereka dengan menyerahkan mereka ke dalam penindasan bangsa-bangsa lain. Dan melalui musibah yang dialami oleh orang Israel itu, mereka akhirnya menyadari dosa-dosa mereka, memohon pengampunan kepada Tuhan. Tuhan mendengarkan permohonan mereka, Tuhan mengampuni dosa mereka dan mengutus para hakimnya untuk melepaskan mereka, membebaskan mereka keluar dari musibah yang mereka alami tersebut. Jadi saudara, musibah ini menjadi sebuah alat pembelajaran bagi kita. Ya, sebuah pembelajaran bagi orang berdosa. Apa itu? Supaya mereka bertobat dari dosa-dosa mereka dan percaya kepada Kristus, kembali kepada Allah. Yang kedua, ya, musibah sebagai sebuah pembelajaran kehidupan. Apa itu? Misalnya, jangan bersandar, berharap, bergantung kepada yang namanya kekayaan. Ya, musibah menjadi sebuah alat pembelajaran bagi kita supaya kita jangan bergantung, supaya kita jangan berharap atau bersandar kepada uang dan kekayaan atau apapun materi yang kita miliki di dunia ini. Ya. Nah, musibah kebakaran hebat yang terjadi di Los Angeles, ya, atau musibah-musibah lainnya, ya, kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting dari musibah itu. Di situ kita belajar bahwa jangan bergantung, berharap atau bersandar kepada uang dan kekayaan. Tadi kita sudah bahas bersama-sama bagaimana Los Angeles itu dikenal sebagai sebuah kota yang kaya, sebagai sebuah kota yang mahal. Pusat hiburan berkelas dunia itu ada di Hollywood. Ya, tidak heran banyak artis terkenal seperti Ben Affleck, Mel Gibson,
Paris Hilton yang tinggal di sana dan memiliki banyak properti mewah. Tetapi saudara, ketika kebakaran hebat terjadi, seluruh kemegahan dan kemuliaan kota itu hangus terbakar. Semua properti mewah, barang-barang mewah hangus terbakar. Bahkan ekonom Amerika, tadi kita sudah bahas ya, memperkirakan kerugian akibat kebakaran tersebut sangat dahsyat. Itulah sekitar 135 sampai 150 miliar US dollar. Ya. Semua kekayaan yang dimiliki kota itu hilang dalam sekejap, hangus dalam kebakaran hebat tersebut. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat Pengkhotbah pasal 5 ayat 12 sampai 14. Di situ dikatakan begini, Saudara. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Ini musibah. Ayat 13. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan, sehingga tak ada suatu pun padanya untuk anaknya. Ayat 14. Sebagaimana ia keluar dari kandungan ibunya, demikian juga ia akan pergi telanjang seperti ketika ia datang, dan tak diperolehnya dari jerih payahnya suatu pun yang dapat dibawa dalam tangannya. Nah, saudara, pelajaran yang kita bisa ambil dari Pengkhotbah pasal 5 ayat 12 sampai dengan 14 dalam hubungannya dengan musibah adalah, pertama, kekayaan itu bisa menjadi musibah. Kekayaan bisa mendatangkan musibah bagi pemiliknya. Misalnya perampokan, ya. Banyak perampok merampok orang kaya. Merampok orang yang diperkirakan atau yang dilihatnya memiliki banyak harta kekayaan dan barang mewah, perampokan. Juga penculikan, si penculiknya meminta tebusan, ya. Kemudian usaha dan bisnis yang gagal dan sebagainya. Kekayaan bisa menjadi musibah, bahkan bisa mendatangkan musibah bagi pemiliknya, ya. Sering kita dengar bagaimana ada orang tua, ada seorang gadis, bahkan anak kecil, ya, memakai perhiasan, lalu kemudian ada orang jahat yang merampok, merampas, bahkan tidak segan-segan untuk membunuh, untuk mengambil emas yang ada di leher, di tangan, dan seterusnya. Mendatangkan, saudara, musibah. Ya. Yang kedua, kekayaan bisa hancur oleh musibah. Kata pengkhotbah tadi. Ya. Ayat yang ke-13, binasa oleh kemalangan. Ya. Artinya bisa hancur oleh yang namanya musibah. Kemalangan bicara tentang musibah. Misalnya kebakaran, ya, gempa bumi, banjir bandang, krisis ekonomi, perang, dan sebagainya. Kekayaan bisa hancur oleh itu semua, saudara. Bisa hilang sekejap oleh itu semua. Yang ketiga, kekayaan tidak bisa meluputkan manusia dari musibah berupa kematian. Semua kekayaan yang dimilikinya menjadi sia-sia. Kenapa? Karena selain tidak bisa dibawa mati, tetapi juga tidak bisa meluputkan orang kaya tersebut dari yang namanya kematian. Ya. Nah, hal yang senada juga disampaikan oleh Rasul Paulus dalam 1 Timotius 6 ayat 10. Dia berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, di sini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting. Pertama, bergantung, bersandar, atau berharap kepada uang dan kekayaan, atau yang Paulus sebut dengan cinta uang, ini menjadi sebuah musibah bagi manusia. Apa itu? Munculnya berbagai macam kejahatan. Perhatikan kalimat, akar segala kejahatan adalah cinta uang. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Nah, istilah akar segala kejahatan ini musibah. Ini bencana, ya, di mana berbagai macam kejahatan muncul semakin luas akibat manusia cinta uang. Ya. Munculnya berbagai macam bentuk kejahatan serta semakin luasnya kejahatan merupakan sebuah musibah yang diakibatkan oleh cinta uang atau cinta kekayaan. Nah, pelajarannya adalah jangan cinta uang. Karena cinta uang ini bisa menimbulkan musibah
yaitu munculnya berbagai macam bentuk kejahatan. Ya. Yang kedua yang disampaikan oleh Rasul Paulus, bergantung, bersandar atau berharap kepada uang dan kekayaan atau cinta uang, ini bisa menjadi sebuah musibah bagi manusia. Apa itu? Menyimpang dari iman. Ya. Karena cinta uang, beberapa orang telah menyimpang dari dari iman. Ya. Mungkin yang dimaksud Paulus, beberapa jemaat karena cinta uang, mereka padanya menyimpang dari iman, menjual Yesus, saudara ya. Tidak memperdulikan lagi Tuhan, tidak lagi menghormati Tuhan, tidak lagi mau menjalankan perintah Tuhan. Ya, kenapa? Karena Tuhan yang sesungguhnya adalah uang kekayaannya. Ya, akibatnya manusia melakukan dosa dan kejahatan yang mendatangkan musibah bagi dirinya sendiri. Ya, yang ketiga, bergantung, bersandar atau berharap kepada uang dan kekayaan atau cinta uang, ini menjadi sebuah musibah bagi manusia. Apa itu? Paulus mengatakan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Cinta uang mendatangkan musibah. Musibahnya apa? Menyiksa dirimu sendiri dengan berbagai-bagai duka. Akibat bergantung, bersandar atau berharap kepada yang namanya uang dan kekayaan, cinta uang, cinta kekayaan, manusia mendatangkan musibah bagi dirinya sendiri. Itulah berbagai penderitaan yang menghancurkan kehidupannya. Jadi saudara, musibah ini menjadi sebuah alat pembelajaran bagi kita. Apa itu? Jangan bersandar, jangan bergantung, jangan berharap kepada yang namanya kekayaan atau cinta uang atau apapun hal-hal materi yang ada pada kita, ya. Sehingga jika seandainya kita kehilangan itu semua, kita tidak menjadi putus pengharapan, tetapi tetap bersyukur kepada Tuhan karena kita hanya bersandar, bergantung dan berharap sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub 1 ayat 21. Yang ketiga, pembelajaran yang kita bisa ambil dari sebuah musibah adalah memohon pertolongan dari Tuhan dan bukan kepada ilah-ilah lain. Saudara, musibah ini menjadi sebuah alat pembelajaran bagi kita. Ya, apa itu? Itulah supaya kita datang kepada Tuhan untuk memohon pertolongan dari Tuhan. Dan bukan malah meminta pertolongan kepada ilah-ilah lain. Kenapa? Karena kita hanya meyakini bahwa Tuhan sajalah yang maha kuasa, yang sanggup dan berkuasa untuk memberikan pertolongan. Ya, ada istilah yang dikenal di dalam sebuah jemaat, ya, 2D katanya. Kalau doa tidak mempan, maka yang kedua adalah dukun. Ya, kalau ternyata berdoa sama Tuhan, musibah, persoalan, pergumulan belum selesai, maka pergi ke yang namanya D yang kedua itu tadi. Kepada orang yang dianggap orang pintar, ya, paranormal, ya, ahli yang mengetahui masa depan, ramalan dan seterusnya. Ya. Ini menjadi sebuah ujian bagi kita. Apakah ketika dalam musibah ini kita hanya mempercayai pertolongan Tuhan, atau kita tergoda untuk mencari pertolongan kepada kuasa-kuasa di luar Tuhan itu tadi. Ya, melalui musibah Tuhan mengajar kita untuk kita tidak bersandar kepada kekuatan diri kita sendiri. Mengajar kita supaya kita jangan bersandar kepada kekuatan manusia, apalagi kepada kekuatan dunia, apalagi kepada kekuatan dari kuasa kegelapan yang tadi sudah saya sampaikan itu. Tidak, kita hanya bersandar kepada Tuhan saja. Melalui musibah, Tuhan mengajar kita untuk mempercayai Tuhan dengan segenap hati, bukan bercabang kepada yang lain-lainnya. Yang keempat, saudara, musibah memberikan sebuah pembelajaran kehidupan bagi kita. Apa itu? Mengimani rancangan Tuhan yang baik dalam setiap musibah. Musibah menjadi alat pembelajaran bagi setiap orang beriman untuk mengimani rancangan Tuhan yang baik dalam kehidupan kita, orang-orang percaya. Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu,
termasuk musibah, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Musibah bagi orang-orang pilihan, musibah yang dialami oleh orang percaya yang diizinkan Tuhan terjadi, ini menjadi sebuah pembelajaran bagi setiap orang percaya, bagi saudara dan saya, untuk apa? Mengimani rancangan Tuhan yang baik dalam kehidupan kita. Yang kelima, saudara, pelajaran yang kita bisa ambil dari sebuah musibah, itulah kita juga belajar menjaga dan merawat alam lingkungan dengan baik. Musibah bisa menjadi sebuah pembelajaran bagi kita supaya kita menjaga dan merawat lingkungan kita dengan baik, ya, bukan malah merusaknya oleh karena ketidakpedulian, oleh karena keegoisan, ketamakan, kerakusan kita. Tidak, saudara, ya. Kita mulai peduli dengan lingkungan kita. Jangan buang sampah sembarangan, jangan gunduli hutan, ya, dan seterusnya, menjaga dan merawat lingkungan, ya, sehingga kita terhindar dari musibah yang diakibatkan oleh ketidakpedulian, keegoisan kita, ketamakan kita, kerakusan kita yang merusak alam dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Yang keenam, yang terakhir, musibah menjadi sebuah pelajaran penting bagi kehidupan kita. Itulah membangun rasa kepedulian kita terhadap sesama kita yang sedang mengalami musibah. Saudara, musibah ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Apa itu? Kita belajar untuk peduli terhadap sesama kita. Kepedulian terhadap sesama kita yang sedang mengalami yang namanya musibah, ya. Daripada kita menghakimi dengan dasar yang tidak jelas, ya, seperti tadi, ya, hukuman Tuhan. Oleh karena di sana ada yang menghina Tuhan, ya. Ini terlalu gegabah sekali, saudara, ya. Tidak ada bukti, tetapi berani menyimpulkan, berani menghakimi sedemikian rupa, ya. Nah, daripada kita menghakimi dengan dasar yang tidak jelas, lebih baik kita berkontribusi untuk meringankan saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah. Baik itu dengan doa kita, dengan dana kita, partisipasi kita, daya upaya kita. Kisah orang Samaria yang baik hati yang dicatat dalam Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Ini menjadi sebuah contoh bagi kita tentang kasih dan kepedulian terhadap sesama kita yang sedang mengalami musibah tanpa pandang bulu. Apapun suku, bangsa, agama, ras, kelompok, pilihan politik, warna kulit, dan sebagainya. Tanpa pandang bulu, ya. Jadi, jangan sampai kita mau menolong, tanya dulu, apa agamamu? Oh, bedanya agamamu dan agamaku, maka diharamkan untuk menolong orang yang berbeda dengan agama dan keyakinan. Wah, ini keliru. Dalam kekristenan tidak ada yang seperti itu. Dalam kekristenan kita diajar untuk peduli dan mengasihi terhadap sesama kita yang sedang mengalami musibah tanpa pandang bulu. Beda agama, bantu dan kasihi. Beda suku, bantu dan kasihi. Beda pandangan politik, bantu dan kasihi. Beda kelompok, bantu dan kasihi. Beda ras, suku, bangsa, agama, bantu dan kasihi. Itu ajaran Kristen. Ajaran Kristen tidak pernah mengajarkan membantu orang yang sedang dalam musibah pandang bulu. Apa agamamu? Saya bantu kau kalau kau seagama denganku. Tapi kalau kau tidak seagama denganku, maka haram hukumnya aku menolong kamu. Tidak ada itu dalam ajaran kekristenan. Tuhan Yesus mengajar kita untuk membangun rasa kepedulian terhadap sesama kita yang sedang mengalami musibah tanpa pandang bulu, apapun suku, bangsa, agama, ras, kelompok, pilihan politik, warna kulit, dan sebagainya. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah seluruh renungan kita tentang musibah menurut Alkitab. Saudara, musibah bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Kadang musibah itu bisa diprediksi, tetapi juga kadang tidak bisa diprediksi. Musibah terjadi bisa karena kelalaian kita, keberdosaan kita.
akibat hilangnya tanggung jawab kita terhadap alam dan lingkungan, tetapi juga bisa menjadi sebuah ujian iman dan juga menjadi sebuah pembelajaran penting dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu kita perlu hati-hati di dalam melihat, di dalam memahami dan menyikapi sebuah musibah, sehingga kita tidak gegabah, kita tidak jatuh ke dalam sikap menghakimi dengan dasar yang tidak jelas. Sikap yang menghakimi, yang hanya melihat secara subjektif, ataupun karena kepentingan-kepentingan tertentu. Tidak. Kiranya kita dapat melihat musibah berdasarkan perspektif Alkitab, dan juga menyikapinya dengan benar, sesuai dengan ajaran Alkitab, sehingga kita dapat memandang dan menyikapi sebuah musibah itu dengan benar, selaras dengan ajaran Alkitab. Oleh sebab itu, saudara, jika musibah itu kita sadari sebuah akibat dari perbuatan dosa kita, maka segeralah bertobat. Ya, saya ingat salah satu syair dari Ebit GAD. Ya, lirik lagunya berkata, segeralah bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Kalau musibah itu kita sadari sebagai akibat dari perbuatan dosa kita, segeralah bersujud, segeralah bertobat, memohon ampun kepada Tuhan, dan kita memberi diri untuk dipulihkan oleh Tuhan selagi kita masih diberi waktu untuk bertobat dari dosa-dosa kita. Yang kedua, jika musibah itu kita sadari sebagai sebuah ujian bagi iman kita, maka bersyukurlah, bersabarlah, tetaplah bersandar kepada Tuhan, tetaplah meyakini janji dan pimpinan Tuhan sampai Tuhan menyatakan maksud dan kebaikannya, rencananya di balik setiap musibah yang kita alami tersebut. Yang ketiga, jika musibah itu kita sadari sebagai akibat perbuatan kita yang merusak, maka mari perbaiki sikap dan perbuatan kita. Entah itu terhadap lingkungan kita, entah itu terhadap alam di sekitar kita, dan sebagainya. Keempat, jika musibah itu kita sadari sebagai sebuah tanda menjelang akhir zaman seperti yang diajarkan Alkitab, maka seperti kata Yesus, janganlah gelisah hatimu, sebab semuanya itu harus terjadi. Ini menjadi sebuah peringatan bagi kita untuk kita semakin sungguh-sungguh menjaga iman kita, kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Ini mengajak kita untuk tidak lagi bermain-main dengan dosa, tidak lagi menyia-nyiakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita. Sekaligus kita memohon pertolongan dan kekuatan dari Tuhan, sehingga kita bisa mampu untuk menghadapi musibah yang harus terjadi ini menjelang akhir zaman. Yang kelima, mari kita melihat musibah itu sebagai sebuah pembelajaran bagi kehidupan kita, sehingga kita semakin mawas diri, semakin takut akan Tuhan, menghormati dan peduli terhadap sesama kita, serta menjaga dan merawat alam dan lingkungan yang ada di sekitar kita dengan baik. Kiranya renungan hari ini boleh memberkati kita semua. Sampai kita berjumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati saudara, dan shalom.